Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bertemu kembali di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara insyaAllah ta'ala akan membahas masalah-masalah ataupun topik-topik yang sedang terjadi di diri kita, lingkungan, ataupun mungkin yang sedang diperbincangkan di sekitar-sekitar kita. Nah, untuk masalah itu kita akan membahas dan akan meninjau permasalahan tersebut dari sisi syar'i dan berharap nantinya bisa mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dan tentu saja karena ini akan membahas masalah dari sisi syar'i, kita harus bicara ataupun bertanya kepada orang yang lebih paham dari kita, dan tentu saja di sini bersama guru kita Pak Ustadz yang hadir di studio. Dan seperti biasa, Alhamdulillah telah hadir guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kan Ustadz sudah hadir, langsung nanya nih Ustadz ya. Ustadz, ini mungkin semua orang tahu Ustadz dan sering mendengar bahwasanya Ustadz sering menyampaikan jangan pernah tinggalkan untuk membaca Al-Quran. Setiap hari kalau bisa kita minimal ada membaca Al-Quran gitu Ustadz. Nah cuman mungkin masih ada juga yang mungkin bingung kenapa kita harus membaca Al-Quran. Bahkan kemarin ya semoga Allah berikan hidayah kepada beliau ini, Anda pernah melihat video bahwasanya ketika ditanya kenapa kita harus baca Al-Quran, beliau bilang ya mungkin supaya kita bisa bicara dengan orang Arab katanya Ustadz. Nah mungkin ini yang harus diluruskan ini Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit nasihat kepada kami terutama dan juga pemirsa Asia TV yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kenapa Ustadz kita harus membaca Al-Quran dan sebabnya apa sehingga kita ya harus maksimal dalam membaca Al-Quran. Tafadhol Ustadz. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Asia TV yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ditanya kepada kita, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Apakah orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran itu pada akhirnya dia bisa berbahasa Arab dan dia bisa ngobrol dengan orang-orang Arab? Ya. Tentunya kalau jawabannya seperti ini, dikatakan dengan membaca Al-Quran kemudian bisa berbahasa Arab, kemudian bisa ngobrol dengan orang-orang Arab, ini tidak akan didapatkan. Karena kalau ingin berbahasa Arab, berbicara dengan bahasa Arab, dia harus belajar. Walaupun salah satu yang mendukung dia bisa berbahasa Arab dengan cara mempelajari Al-Quran. Ini hanya sebatas dukungan saja. Namun lebih dari itu, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran ketika kita baca, ini bahagian dari ibadah. Para ulama menjelaskan definisi dari Al-Quran. Ya, Al-Quran kalamullah al-munazzadu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'jizu bilafzihi wa ma'nahu. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-manqulu ilayna bitawaturi. Al-maktubu fil masahifi min awal suratil Fatihah ila akhir suratin Nas. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran di sini adalah kalamullah, firman Allah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan mukjizat lafaz dan maknanya. Bagi orang yang membacanya ini dinilai ibadah. Kemudian sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Artinya lebih diriwayatkan 10 orang para sahabat yang sampai kepada kita. Dan mustahil mereka berselisih. Ya, mustahil mereka berbohong dalam hal itu. Dan tertulis di dalam mushaf diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Artinya apa? Di sini dikatakan al-muta'abbadu bitilawatihi.
Jadi ketika seorang membaca Al-Quran, dia tengah beribadah, dia tengah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir yang paling utama adalah dengan membaca Al-Quran. Ya, dia renungi ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, dia tengah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah komunikasi yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara membaca ayat-ayatnya. Dan pada saat dia membaca ayat-ayat Allah, dia tengah beribadah kepada Allah. Kenapa dia dikatakan tengah beribadah kepada Allah? Karena pada saat itu dia tengah menghinakan dirinya, menghilangkan aktivitas yang lain, meninggalkan aktivitas yang lainnya. Dia tidak makan pada saat itu kecuali kalau kondisinya istirahat. Dia tidak minum pada saat itu kecuali dalam kondisinya dia haus. Dia tidak tidur pada saat itu kecuali dalam kondisi dia sangat yang ngantuk, seperti itu. Kondisi yang memang dia harus tidur. Dia tinggalkan semua aktivitas yang lainnya, dia fokus menghinakan dirinya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahagian dari ibadah. Jadi kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena ini salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini merupakan kitab suci orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Sehingga kita dikatakan ya ummatul Quran, umat yang diturunkan Quran kepada kita. Dan ini merupakan kitab Allah yang terakhir yang diturunkan. Ya, dan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi SAW, dan dia sekaligus petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama dan yang kedua, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab, yaitu Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi siapa yang ingin berjalan di muka bumi ini, berada di atas petunjuk, nggak ada caranya kecuali dengan kembali kepada Al-Quran. Jangan katakan ketika saya sudah berada di atas petunjuk, lalu dia meninggalkan Al-Quran, pada dasarnya dia berada di atas kesesatan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ketika dia nggak dapat hidayah. Kenapa dia tidak dapat hidayah? Kenapa dia tidak dapat petunjuk? Karena dia meninggalkan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber petunjuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran ini akan mendatangkan keuntungan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Fatir ayat yang ke-29, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang beriman yang mereka membaca Al-Quran, mendirikan salat, kemudian menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang gak akan pernah merugi. Karena orang yang membaca Al-Quran, satu hurufnya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kita dapat pahala kalau kita baca Quran? Tentunya tidak. Berapa huruf yang kita baca dari Quran tersebut, berapa halaman yang kita baca, kita nggak dapat pahala. Tapi ketika kita baca Al-Quran, satu hurufnya, kata Nabi SAW, la aqulu alif lam min harfun, walakinna alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun, wa likulli harfin bi asyri amthaliha. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kita tahu ini ada di dalam Al-Quran alif lam mim, nun, ya alif lam ra dan lain sebagainya. Itu bukan satu huruf, kata Nabi SAW. Akan tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, dan setiap hurufnya itu dikalikan 10 kebaikan. Bayangkan Bang Jiang, kalau kita duduk sesaat, mungkin hanya sebatas setengah halaman yang kita baca, berapa huruf yang sudah kita baca, dikalikan 10 kebaikan. Dan ini gak akan didapatkan ketika kita baca Quran atau baca yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan perniagaan yang tidak akan merugi.
Bagaimanapun seseorang itu membaca Al-Quran, baik dia lancar ataupun terbatah-batah, itu baik baginya. Yang Nabi SAW mengatakan, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi berbakti. Walladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Sementara orang yang terbatah-batah kemudian sulit membacanya, baginya 2 pahala. Jadi bagaimanapun kondisi seseorang yang membaca Al-Quran, baik dia lancar, terbatah-batah, sulit membacanya, dia mengusahakannya terus, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Beda kalau dengan membaca yang lain. Dan ini hanya pada Al-Quran. Kemudian kita teringat akan suatu masa di mana harta dan anak tidak akan bermanfaat nanti, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dalam kondisi yang sulit, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jembatan diletakkan di atas neraka jahanam dan kita diperintahkan untuk lewat di atasnya. Catatan amal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbangan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi-kondisi yang sulit, kita membutuhkan ada yang bisa menolong kita. Ada yang memberikan rekomendasi bagi kita. Ada yang memberikan syafaat untuk kita. Ternyata dengan kita membaca Al-Quran, hal ini bisa menjadikan syafaat bagi kita dalam kondisi yang sulit. Yang Nabi SAW mengatakan, ini bentuk kasih sayang Nabi SAW. Bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, umatul Quran, umat Al-Quran. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Orang yang meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, dia tinggalkan kesibukan yang lain, maka ayat-ayat yang dibaca dari Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat, membelanya, menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena masanya dihabiskan untuk membaca Al-Quran. Maka kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran akan menolong orang-orang yang membacanya. Kemudian kenapa kita harus membaca Al-Quran? Terkadang ini butuh pembuktian. Orang-orang mengatakan kami mencintai Allah dan Rasulnya. Apa buktinya? Tunjukkan bahwasanya kita mencintai Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin melihat apakah dia mencintai Allah dan Rasulnya, man ahabba an ya'lam annahu yuhibbullaha wa rasulah. Barang siapa yang ingin mengetahui apakah dia mencintai Allah dan Rasulnya, falyandur, maka hendaknya dia lihat. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Maka lihatlah, sekiranya dia mencintai Al-Quran, maka dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah dan kepada Nabi-Nya SAW ternyata dengan membaca Al-Quran. Jadi ini satu bukti tanda cinta seorang hamba kepada Allah, tanda cinta seorang hamba kepada Nabi SAW. Dan yang terakhir, kita menukilkan ucapan dari Utsman ibn Affan yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, hatinya tengah bermasalah. Beliau mengatakan, sekiranya hati kalian tidak bermasalah, niscaya kalian tidak akan pernah merasa kenyang dengan kalam Rabb kalian. Ini menunjukkan ketika kita malas membaca Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, ini menunjukkan hati kita tengah bermasalah. Hati kita tengah bermasalah. Kalau seandainya hati kita tidak bermasalah, yakinlah, mungkin setiap harinya kita akan sisihkan waktu kita untuk bersimpuh, kemudian membaca Al-Quran. Kalaulah memang kita tidak bisa membaca 1 juz setiap harinya, maka silahkan dikurangi setengah juz. Kalau tidak bisa setengah juz, silahkan 1 lembar. Kalau tidak bisa 1 lembar, silahkan 1 halaman. Kalau tidak bisa 1 halaman, silahkan setengah halaman.
Kalau tidak bisa silakan satu ayat. Dan kalau tidak bisa, tanyakan hati kita dengan Al-Quran. Apa masalah kita? Apa masalah hati kita dengan Al-Quran? Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk umat Al-Quran yang kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, dan kita beribadah kepada Allah dengan Al-Quran ini. Allahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Berarti kalau boleh disimpulkan Ustaz, sebetulnya dengan membaca Al-Quran, keuntungannya yang bisa didapat banyak itu di kita ya Ustaz ya. Nah, Dengan meninggalkannya maka kita yang rugi. Jadi kita yang rugi. pilihannya di kita mau jadi orang yang beruntung atau yang rugi Nah. gitu Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dan demikian berakhir sudah program bicara kita pada episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi bisa kita amalkan dan bermanfaat untuk kedepannya bagi kita dan keluarga kita. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.